Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Insya Allah kita akan lanjutkan materi kita untuk pertemuan yang ke-9 ya, untuk mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Materi kita masih seputar Microsoft Word dan ini adalah materi terakhir yang akan kita pelajari terkait dengan Word. Setelah ini kita akan masuk ke Microsoft Excel. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas terkait dengan mail merge. Ya, ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word untuk kita membuat beberapa dokumen yang banyak dan akan memiliki beberapa alamat atau tujuan pengiriman yang banyak seperti itu. Di antaranya contohnya kita membuat surat, jadi satu surat undangan, kemudian kita akan sampaikan ke banyak orang. Nah, melalui fasilitas mail merge ini, kita tidak perlu membuat banyak file atau mengcopy paste file suratnya, kemudian membuat nama satu persatu. Tapi cukup dengan kita membuat satu file surat atau undangan, kemudian dengan membuat database dari calon penerima. Atau kita membuat sertifikat ya dengan satu belangko sertifikat yang cukup, kemudian kita menyiapkan database nama-nama dari sertifikatnya, jadi tidak perlu dibuatkan filenya satu persatu seperti itu. Atau misalnya membuat alamat di undangan atau surat ya, atau apa istilahnya ya, surat gitu ya. Nah, itu juga cukup dengan satu dokumen, kemudian kita membuat database calon penerimanya. Itu adalah salah satu manfaat yang disediakan oleh mail merge. Nah, untuk fasilitas mail merge sendiri itu teman-teman bisa lihat di tab mailing. Jadi kalau kita di atas itu ada apa? Ada home, kemudian ada file, ada insert, ada apalagi reference kemarin ya. Kemudian ada mailing, salah satu yang disediakan oleh Word seperti itu. Nah, ini kira-kira tampilan yang akan kita gunakan. Jadi ada menu style mail merge. Di menu style mail merge ini ada 3 hal, ada start my mail merge, kemudian select recipients atau penerima, kemudian edit recipient list. Itu nah, nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjutkan dalam slide berikutnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi sebagai pengantar, mail merge itu digunakan untuk mengelola surat atau mail untuk keperluan administrasi. Contoh yang paling konkret, kalau Anda ada di antara Anda saat ini sebagai sekretaris, baik sekretaris kelas, sekretaris BEM, sekretaris ISEF, sekretaris Ormawa lain yang ada di SEBI, tentunya Anda pasti berhubungan dengan surat, membuat surat undangan gitu ya, atau Anda sebagai panitia acara, setelah itu Anda pasti akan membuat sertifikat, memberikan sertifikat kepada peserta yang hadir seperti itu. Maka kalau selama ini Anda membuat surat undangan atau sertifikatnya untuk namanya itu secara manual dengan mengcopy paste dan banyak file yang harus dibuat, sekarang dengan fasilitas mail merge cukup dengan satu belangko surat atau undangan saja atau sertifikat saja. Selanjutnya kita bisa membuat database dan itu bisa kita buat. Jadi untuk memudahkan itu. Nah, apa saja yang bisa dibuat dari mail merge ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada kata yang pertama label. Nah, label undangan ya. Kalau Anda membuat label undangan untuk diketik gitu ya. Nah, itu biasanya kalau saya kemarin kebetulan sedang membuat disertasi dan harus mengirimkan surat permohonan kepada beberapa kantor akuntan publik, saya cukup dengan satu surat saja. Nanti namanya tinggal dibuatkan database-nya. Atau membuat tanda terima, gitu. Itu juga demikian. Atau yang kedua adalah email, membuat alamat email gitu ya, itu juga bisa, nanti akan dikirimkan secara online. Kemudian ada surat letters gitu ya, atau envelope gitu ya, atau amplop seperti itu. Hal-hal yang lain yang terkait, salah satulah membuat belangko sertifikat.
Seperti itu. Contoh penggunaannya, misalnya kita mengirimkan surat ke banyak penerima atau mencetak sertifikat untuk banyak peserta yang hadir seperti itu. Nah, mail merge itu bisa dibuat di Word, kemudian di Excel, kemudian di Outlook gitu. Nah, saat ini kita akan bahas yang di Word. Nah, nanti juga kita akan buat di database-nya melalui Excel seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari Word yang bisa Anda lihat. Anda bisa buka di Microsoft Word Anda masing-masing sesuai dengan versi Word yang Anda miliki. Intinya di atas itu ada file, ada home, ada insert, ada design, ada page layout, ada reference. Nah, ini kita telah bahas kemarin. Kemudian ada mailing, kemudian ada review yang kemarin juga kita bahas. Nah, kita bahas sekarang adalah mailing. Nah, mailing ini ada beberapa ini. Ada create untuk envelope dan labels, ada style merge. Nah, ini akan kita gunakan seperti itu. Ya, itu yang kita maksud dengan mail merge. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Nah, ini salah satu caranya aja. Nah, kalau Anda kemudian membaca atau belajar lebih tekun lagi, Anda akan menemukan banyak cara untuk membuat mail merge. Tapi salah satunya adalah langkahnya yang mudah adalah pertama Anda harus membuat database dulu. Database calon penerimanya. Kalau sertifikat berarti peserta acaranya. Nah, itu Anda buat di Excel. Ya, cukup di Excel misalnya nomor, kemudian nama, kemudian apalagi afiliasi atau kelas, kemudian ya itulah cukup seperti itu. Setelah Anda bikin database, kemudian yang berikutnya lah tentu Anda harus menyiapkan naskah dari dokumen atau sertifikat atau surat ya yang akan membuat. Nanti kita akan lihat di bagian akhir, saya berikan contohnya. Kemudian yang ketiga adalah mengimport database yang tadi kita bikin di Excel ke Word gitu. Jadi sebagai calon penerimanya. Dan kemudian yang keempat adalah kita menggunakan mail merge itu sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah membuat database. Nah, kebetulan kemarin saya sengaja meminta di lewat grup, WhatsApp grup, daftar nama dari anggota kelas AS 2019C ini. Jadi saya tidak perlu lagi mengetik ulang, saya cukup memanfaatkan file Excel yang pernah dikirimkan ke saya. Ini adalah file Excel-nya, bisa Anda lihat ya. Jadi di file Excel kita tinggal buat judul atau header dari datanya, tapi ingat ya, jangan diberikan jadi kita langsung menulisnya di A.1 ini gitu. Jadi jangan ada lagi kata-kata di atasnya. Agar dia bisa dipanggil nanti ketika kita ekspor ke Excel. Jadi ada nomor gitu ya, ada nama, kita ada email, ada NIM, ada kelas, ada status. Nah, ini kebetulan yang data yang saya terima dari pengurus kelas S2019C kemarin. Nah, ini nanti akan kita manfaatkan. Nah, tentu saja Anda bisa membuat database yang lain siapa menerimanya. Misalnya kalau Anda pernah ikut sekarang webinar ya di zaman PJJ ini, biasanya panitia membuat link pendaftaran. Nah, biasanya link pendaftaran itu nanti pasti akan masuk ke Excel. Jadi panitia tidak perlu mengetik satu persatu. Mereka tinggal memanfaatkan database yang sudah masuk ke Excel, nanti tinggal digunakan untuk membuat sertifikat dari peserta. Nah, ini kebetulan ini. Nah, nanti akan kita pakai ini data terkait dengan nama, yaitu dari B.1 dari sel B.1 sampai B.2 seperti itu ya. Kalau kita butuhkan data yang lain bisa juga kita gunakan, nanti akan kita lihat. Itu ya, membuat database. Jadi hal pertama yang Anda lakukan adalah Anda harus membuat database ya, seperti itu. Oke, yang kedua langkahnya adalah Anda siapkan naskahnya. Nah, kebetulan kemarin saya juga minta agar saya tidak membuat surat yang baru, saya kemarin minta ini salah satu surat yang pernah ada dan berinteraksi dengan Anda. Ini surat Lajnah Pemilihan Umum atau LPUCB, ini kira-kira undangannya. Kalau kemarin kan undangannya langsung ke AS 2019C. Nah, bagaimana kalau seandainya nama-nama di sini itu per orang ya. Kalau seandainya mahasiswa SEBI itu ratusan seribuan orang, tentu akan capek ya sekretaris dari LPU untuk membuat satu persatu. Nah, cukup dengan mail merge ini, kita dengan menggunakan satu naskah surat ini, nanti namanya di sini itu bisa kita gunakan file merge gitu ya. Nah, jadi ini nanti akan kita isi. Nah, itu yang kedua, menyiapkan naskah, surat, undangan, atau blanko sertifikat. Yang ketiga adalah kita impor. Nah, setelah kemudian kita bikin database dari tahapan nomor 1 tadi, maka kita bisa mengimpor database dari Excel ke Word. Caranya adalah pertama adalah buka file naskah tadi yang nomor 2 gitu ya. Kemudian Anda cari mailing ya, mailing yang ada ini, kemudian Anda select recipient yang ini, kemudian Anda drag down atau
klik segitiga ke bawah. Di sini ada 3 pilihan, ada type new list, ada use an existing list, ada choose from Outlook contact. Kalau yang pertama itu berarti Anda membuat database baru di Word. Biasanya nanti Anda akan diarahkan ke Microsoft Access. Tapi yang akan kita pakai dan kita gunakanlah cukup yang kedua ini, karena tadi kita sudah punya database di Excel. Jadi use an existing list. Nah, tinggal Anda klik ini, kemudian akan muncul tampakan yang kedua ini, select table. Nah, di dalam Excel tentu ada beberapa sheet ya. Nah, sheet yang akan kita pilih yang mana? Tentu saja sheet tempat database data tadi gitu. Nah, kebetulan sheet database yang tadi itu adanya di sheet 1 gitu ya. Kemudian kedua, berikutnya juga pastikan Anda men-checklist first row ini. Nah, itu gunanya tadi untuk memanggil datanya ya. Tujuannya adalah first row data content column header. Jadi baris pertama itu memuat terkait dengan header atau kepala dari kolom. Kemudian setelah itu Anda klik oke ya, seperti itu. Berarti setelah itu yang tadinya ini tidak ada ininya nanti akan kelihatan ya. Nah, kemudian berikutnya Anda menggunakan mail merge ya, seperti itu. Nah, caranya gimana? Seperti itu. Anda kemudian akan memilih di sini insert mail merge di sini ya. Insert mail merge ini, insert mail merge field, Anda klik, Anda taruh kursor dulunya Anda di sini, kemudian berikutnya adalah Anda klik segitiga ke bawah ini, nanti akan muncul pilihan ya, pilihan tadi ya, karena tadi ada nomor, ada nama, ada email, ada NIM, nah itu akan muncul semua. Nah, tinggal kita pilih data mana yang akan kita butuhkan. Nah, kebetulan di sini yang dibutuhkan adalah data nama dari mahasiswanya. Maka di sini Anda taruh kursor di sini, nanti Anda drop down, Anda klik data terkait dengan nama. Begitu juga di sini untuk itu kami umum mengundang nama gitu ya. Seperti ini. Anda juga taruh kursornya di sini, Anda klik yang tadi seperti itu. Nah, itu adalah kita telah menggunakan mail merge-nya. Nah, tampilannya kira-kira seperti apa? Nah, Anda bisa lihat di sini ya, misalnya di sini. Untuk nama yang nomor 5 itu munculnya misalnya Nur Afia, karena memang dalam data Excel tadi nomor Nur Afia itu berada di mahasiswa yang kelima seperti itu. Ada Rabiul Dahri itu berarti dia nomor 1 gitu ya. Ada yang nomor 20 yang terakhir itu Zuama Mazaya Maizan Nada gitu ya. Nah, itu Anda tinggal klik. Nanti caranya gimana? Anda tinggal klik di sebelahnya, di sini karena insert ya, sebelahnya ada preview result. Nah, itu Anda tinggal klik itu, nanti akan muncul di sini. Nah, bagaimana cara melihat satu persatu? Anda tinggal klik panah ke kiri atau ke kanan ini saja gitu ya, memilih satu persatu gitu ya. Itu. Nanti misalnya untuk nama Nur Afia, kebetulan nomor 5, ini kemudian Anda bikin menjadi PDF, Anda tinggal pindah ke convert ke PDF. Untuk Rabiul Dahuri juga demikian. Untuk Suama juga seperti itu di nomor 20. Jadi mail merge ini berguna bagi kita untuk satu surat, kemudian kita bisa membuat nama yang banyak. Nah, tentu saja kalau Anda mempelajari lebih dalam, ini akan bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Ya, intinya misalnya ada sebuah belangko, kemudian isian dari belangko itu isinya beda-beda untuk setiap orang, nah itu kita bisa bikin database-nya di Excel. Nanti tinggal kita masukin saja. Nah, ini contoh sederhananya saja untuk mengganti nama seperti itu. Atau berikutnya lah misalnya membuat sertifikat, itu juga bisa. Misalnya di Word Anda masukkan belangko dari sertifikatnya, kebetulan dalam belangkonya belum ada namanya. Nah, untuk membuat namanya, nah Anda tinggal klik di atas garis ini, Anda tekan, kemudian Anda seperti lakukan tahapan yang seperti di awal tadi ya, itu ada database-nya segala macamnya, nanti itu tinggal kita PDF-kan satu persatu. Jadi kita tidak perlu membuat banyak file. Nah, kalau bisa Anda lihat di sini ya, di sini cukup filenya cukup satu halaman saja, page 1 of 1. Berarti ini cuma satu halaman saja. Nah, nggak perlu nanti kita copy di halaman kedua, kemudian ngetik ulang nama lagi, nggak perlu seperti itu. Nah, itu kira-kira fungsi dari mail merge. Nah, ini baru pengetahuan dasar, tentu saja kalau Anda kemudian berguna, Anda bisa eksplorasi lebih jauh lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.